Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya bisa. Coba saya slideshow. Eh, k- eh, Kalau saya ke slide selanjutnya, sudah berubah atau belum? Coba di slideshow lagi, Pak. Ya. Belum. Sudah terslideshow? Lagi, Pak. Di slideshow lagi. Belum sepertinya, Pak. Coba ya, sebentar. Stop share. Sekarang sudah? Coba di slideshow lagi. Hmm, Masih tetap di halaman judul. hmm. Masih kecil atau sudah slideshow? Sudah slideshow, tapi masih di halaman judul. Coba Oh digeser, ya, Pak. kalau digeser berubah? Ya. Oh ya, sudah. Udah berubah. Sudah. Sudah. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Husni Mubarok, adik-adik sekalian, eh, teman-teman mahasiswa ya, atau boleh saya panggil teman-teman mahasiswa. Em, ya memang saya diminta Pak Husni untuk mempresentasikan ya, untuk menyampaikan mengenai arthropoda. Em, eh, Ketika ketika diminta untuk menyampaikan ini, saya coba kembali membuka buku-buku buku-buku kuliah saya waktu S2, dan mungkin tidak hanya arthropoda yang akan saya singgung, uh, s- dan tidak hanya arthropoda tetapi juga film-film lainnya, namun hanya sekadarnya saja. Dan mungkin untuk pengenalan pertama ini untuk arthropoda ini juga mungkin saya perkenalkan dengan tidak secara detail dulu. Uh, um, nah, jadi teman-teman mahasiswa, arthropoda ini bagian dari kingdom Animalia. Nah, di mana Animalia ini hewan, merupakan suatu hewan yang karakteristiknya yang pertama itu adalah eukaryotik. Mungkin jika adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa sudah pernah dijelaskan, eukaryotik ini yang termasuk organisme eukariot ini meliputi fauna, flora, jamur, dan banyak organisme yang bersel satu lainnya. Perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokaryotik ya. Jadi karakter hewan di sini adalah sel eukariotik, di mana eukariotik ini dia punya membran, intinya itu bermembran. Jadi bentuk nukleusnya utuh. Nah, sementara untuk sel prokaryotik itu dia tidak punya membran, intinya tidak punya membran. Beda antara membran inti dan membran plasma. Nah, kemudian karakter yang kedua untuk hewan sendiri itu adalah multiseluler. Multiseluler. Nah, jadi bersel banyak. Ini yang saya contohkan di sini adalah cacing nematoda. Dia salah satu animalia yang bersel banyak, dan untuk uniseluler yang bersel tunggal ini bukan dari bukan termasuk
karakteristik dari animalia. Ini yang saya contohkan di sini adalah protozoa paramecium. Nah, kemudian setelah setelah karakter eukariotik dan multiseluler, nah karakter hewan lainnya itu adalah dia mengkonsumsi bahan organik atau heterotrof. Kalau teman-teman mahasiswa lihat di sini ya, em, yang merupakan karakteristik hewan itu adalah eh, heterotrof, bukan autotrof, di mana kalau autotrof itu dia memanfaatkan cahaya karbon dioksida air buat buat membentuk oksigen dan senyawa organik kompleks. Nah, terutama yang sering di apa? Yang sering disebut sebagai proses fotosintesis yang sering dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan. Nah, kemudian baik organisme autotrof maupun heterotrof itu eh, bisa menggunakan senyawa eh, yang prosesnya itu melalui respirasi seluler untuk menghasilkan ATP dan kembali membentuk karbon dioksida dan air. Nah, kemudian karakter berikutnya itu adalah respirasi aerob, menghirup oksigen, memiliki eh, sel otot, ya, memiliki miosit, sel otot. Contohnya aja, kalau di kingdom animalia, kita nih sebagai manusia itu juga termasuk dalam kingdom animalia, ya, yang memiliki sel otot. Kalau di manusia itu kan dikenal ada otot polos, otot rangka, yang otot jantung ya. Nah, kemudian karakter hewan lainnya itu adalah motil, mampu bergerak. Walaupun dalam siklus hidup dari beberapa hewan ya seperti spons ya, karang, kerak dan tritip itu dia fase dewasanya itu kita sebut sebagai sesil atau diam gitu ya. Kemudian bisa bereproduksi secara seksual dan eh, karakter hewan yang penting lainnya itu adalah tumbuh dari bola sel berongga atau blastula yang nanti akan membentuk jaringan dan organ. Ini saya ambil contoh diagram skematis pembelahan sel pada katak ya, di mana nanti ketika dari satu sel ya, eh, pembelahan sel yang kita sebut cleavage ya, satu, dua, empat, terus terusnya sampai morula, dari 8 sel di morula kemudian menjadi blastula, dan di blastula ini nanti ada blastosol ya. Nanti dia akan membentuk ketika gastrula itu akan membentuk ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Kalau saya contohkan untuk di manusia sendiri ya, ektoderm nanti ini akan berdiferensiasi membentuk jaringan epitel dan saraf seperti tulang belakang, saraf otak ya, kulit lapisan mulut, anus dan lainnya. Mesoderm nanti ini membentuk otot ya, kemudian jaringan ikat sejati, tulang kartilago dan lainnya. Kemudian endoderm ini nanti membentuk saluran pencernaan, saluran pernapasan, organ-organ ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu karakter hewan, nah, saya akan coba memaparkan uh, filogeni internal animalia yang dipropos oleh Giribet dan Edgecombe tahun 2020, di mana ini kalau ada ini garis-garis yang putus ini ya, ada garis-garis yang putus ini nih, struktur basalnya itu masih kayak apa ya? Masih belum stabil gitu. Nah, uh, uh, cuma dalam konteks ini tidak masalah ya, karena menurut Giribet dan Edgecombe ini ya filogen ini apa filogen atau kladogram ini yang coba mereka mereka coba usulkan. Nah, kalau kita lihat di animalia ini yang pertama, bentar, saya hide. Yang pertama ini ada film porifera ya. Kemudian
Nah, untuk film porifera dan stenophora ini adalah yang menjadi contoh animalia ini yang model yang sederhana ya, yang sederhana. Nah, ini contoh porifera itu yang kita kenal dengan spons, sering disebut dengan spons. Kemudian kalau stenophora ini yang disebut dengan eh, eh, comb ya. Nah, kemudian setelah porifera dan stenophora, nah kita berlanjut ke film ke clade, ke kelompok Parahoxoa, di mana kelompok Parahoxoa ini adalah kelompok-kelompok hewan yang memiliki gen Hox, yang memiliki gen Hox. Nah, jadi ini porifera dan stenophora itu dia kelompok hewan yang tidak punya gen Hox. Nah, untuk hewan-hewan yang di atasnya ya, maksudnya level lebih tingginya itu dia punya gen Hox. Nah, seperti gen Hox itu jadi yang dicontoh. Jadi ini sekelompok gen terkait yang menentukan daerah rencana tubuh embrio di sepanjang sumbu kepala ekor hewan. Jadi buat menentukan karakter posisi supaya struktur yang terbentuk itu uh, betul gitu. Misalnya ini seperti gen Hox di lalat Drosophila melanogaster ya. Uh, ada 8 gen Hox. Misal saya contohkan ini yang warna gen labial ini ya, gen lab. Nah, ini nanti akan memastikan struktur labial ini ya tumbuhnya di sini, di bagian kepala, di bagian mulut. Jadi nggak di bagian apa? Nggak di bagian toraks, nggak di bagian abdomen sini. Jadi supaya memastikan gen hoax ini supaya memastikan struktur itu ya bentuknya benar dan berada di tempat yang benar. Nah, kemudian ada juga gen PB, gen proboscipedia, ya, dan gen-gen lainnya. Nah, itu em, kelompok-kelompok itu yang disebut gen hoax ya, gen hoax yang ada di kelompok parahoxzoa, hewan-hewan parahoxzoa. Nah, sekarang parahoxzoa ini meliputi ada eh, berbagai macam berbagai macam film ya, film atau kelompok taksa hewan. Misalnya yang pertama ada misalnya beberapa di antaranya ada yang akan saya jelaskan itu ada Placozoa dan Cnidaria. Ini Placozoa, contoh hewannya Trichoplax adherens, hewan yang plako dari apa kalau dari bahasa Latin kalau yang di Inggris kan itu flat, jadi hewan yang datar. Kemudian ada Cnidaria, contohnya itu adalah ubur-ubur, anemon laut, koral, ya. Nah, kemudian uh, setelah Placozoa dan Cnidaria, nah kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi itu ada hewan uh, Bilateria, nah, di mana nah Bilateria ini dia hewan-hewan yang punya apa simetri. Kita sebut bilateria itu karena hewan ini dia memiliki simetri bilateral. Kalau dibagi dalam satu sumbu tengah gitu, dia bisa menghasilkan eh, apa porsi yang sama besar, yang sama panjang ya, yang sama ukurannya porsinya. Eh, Contohnya ini yang pertama itu adalah eh, kelompoknya Sena Coelomorpha. Nah, eh, sebelum penelitian molekuler itu ada, nah ini Sena Solomorpha ini dianggap sebagai cacing pipih atau yang kita kenal sebagai film Platyhelminth mintes. Nah, karena mirip ya. Kalau kita lihat kan Sena Solomorpha ini agak-agak mirip sama planaria ataupun mungkin cacing trematoda ya, cacing isap ya, cacing hati ya. Nah, eh, seperti cacing pipih ya, dia dia nggak punya rongga, selom itu rongga.
dan pipih secara dorsoventral. Dorsoventral itu apa? Pipih dorsoventral itu dia bentuknya itu begini, apa namanya, antara kepala dan bawah badannya itu gepeng, gepeng seperti misalnya kalau di ikan itu kayak ikan lele. Nah itu pipi dorsoventral. Ada pipi bilateral. Pipi bilateral itu dia gepengnya itu lateral. Jadi kayak ikan-ikan apa? Ikan-ikan ikan ikan tuna makarel. Nah itu pipi bilateral ya. Kalau ikan pari itu pipi dorsoventral. Nah kita sebutnya seperti itu. Nah, kemudian dengan munculnya filogenetika, ya, eh, eh, Cyanotubella dan Acelomorpha ditemukan sebagai sister group, ya, dan hanya berkerabat jauh dengan cacing pipih. Kalau kita lihat mana, Cyno. Nah, jadi awalnya filum Cynocelomorpha ini dianggap sebagai anggota Deuterostome, tapi karena ada analisis transkriptom, sehingga disimpulkan bahwa Sena ini adalah sister group bagi kelompok Nephrozoa. Nah, jadi Sena ini ya, karena ada analisis transkriptom yang apa yang baru-baru ini dilakukan, ini dia mengelompok sister groups oleh kelompok si Nephrozoa gitu. Awalnya kan tadi kan dibilang awalnya dianggap sebagai anggota Deuterostome. Nah, sementara Deuterostomia itu di sini ya. Jadi dia percabangan dari Nephrozoa. Nah, cuma setelah analisis transkriptom, kebaruan apa penelitian molekuler ini terpisah ya, Senasolomorpha yang dipropos oleh Giribet ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok Nephrozoa. Ini yang meliputi Deuterostomia dan Protostomia. Nah, perbedaan antara Protostomia dan Deuterostom ya. Ini kalau kita lihat pada Protostomia ini nanti yang berkembang duluan ya, ketika terjadi apa setelah gastrulasi ya. Gastrulasi ini blastopor ini nanti yang akan berkembang lebih dahulu menjadi mulut untuk di uh, protostomia ya. Tetapi untuk deuterostom ini nanti anus dulu yang terbentuk ya. Jadi blastopor ini akan membentuk anus terlebih dahulu. Gitu. Nah ini ya selama gastrulasi anus embrio deuterostom ini akan terbentuk terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita masuk eh, jadi deuterostomia ini dia bercabang lagi ya. Terbagi ambul menjadi ambulakraria ya, klet ambulakraria dan film chordata. Kelompok ambulakraria ini yang paling terkenal itu adalah film Echinodermata ya, film Echinodermata yang eh, terkenal juga yang paling umum ya, yang paling umum diakui yaitu ada 5 kelas seperti Asteroidea ya, bintang laut sekitar 1.745 spesies. Kemudian Ophiuroidea, ini ya, bintang rabu atau sering juga disebut bintang ular laut, Ophiuroidea, ya sekitar 2.300 spesies. Kemudian Echinoidea, landak laut ataupun dolar pasir kita sebutnya, ataupun kita sebutnya juga kalau di Indonesia terkenalnya itu bulu babi ya. Bulu babi Echinoidea sekitar 900 spesies, dan kemudian Holoturoidea yaitu mentimun laut atau teripang sekitar 1.430 spesies. Kemudian ada Crinoidea, bintang bulu atau lilia laut ya, lilia laut. Ini sekitar 580 spesies. Nah, kemudian eh, kelompok Deuterostomia lainnya yaitu adalah filum chordata ya. Nah, filum chordata ini
eh, ada kira-kira ada 3 subfilm ya yang sering dijabarkan, yang sering yang sering dijabarkan. Yang pertama itu adalah subfilm Cephalochordata. Ya, ini yang modelnya ini adalah hewan lancelet ya, lancelet Branchiostoma lanceolatum. Ya, sekitar 30 spesies, dia menyerupai ikan tanpa rahang, tapi enggak punya insang, tidak punya insang dan bentuk kepala yang jelas. Kemudian ada subfilum Tunicata atau Urochordata ini. Contohnya ini adalah Clavellina moluccensis yang ada di Pulau Maluku ya. Ini kita sebutnya Tunicata lonceng biru. Nah, ini kalau kita lihat antara eh, perbandingan berudu katak ya dan larva tunicata itu agak-agak hampir mirip ya, hampir mirip. Oleh karena itu eh, si tunicata ini juga masuk ke dalam film Chordata. Eh, Kenapa masuk film Chordata? Karena ya baik Cephalochordata, Tunicata, dan nanti ini ada vertebrata, ini mereka semua punya struktur yang kita sebut chorda ya, chorda dorsalis. Ada chorda dorsalis, cuma nanti bedanya di vertebrata ini nanti chordanya itu nanti berkembang jadi tulang belakang ya. Makanya kita sebut subfilum vertebrata hewan bertulang belakang ini yang sangat banyak ya, mulai dari ikan ya, mulai dari ikan, kemudian amfibi ya, kemudian reptil, aves, hingga mamalia. Kemudian kita masuk di kelompok Protostomia ya, di kelompoknya Spiralia. Nah, Spiralia ini eh, ada 3 film ya yang kira-kira itu sering dijabarkan. Yang sering dijabarkan ada Platyhelminthes, cacing pipih ya. Ini meliputi hewan planaria ya, yang bisa melakukan regenerasi. Eh, Kemudian ada cacing pita, kemudian ada cacing hati ya. Cacing pita, cacing hati ini yang sering bersifat sebagai parasit ya, parasit di hewan-hewan ternak. Kemudian setelah film Platyhelminthes, cacing pipih, ada film Annelida. Kita sebut Annelida karena Annelida ini adalah cacing yang punya struktur anulus seperti gelang ya, seperti cincin. Kelompok-kelompoknya ini ada cacing tanah ya yang masuk subkelas Oligochaeta, kemudian ada lintah pacet ya yang masuk ke dalam kelompok Hirudinea, kemudian ada cacing laut ya, cacing laut atau kita sebutnya cacing cacing laut atau cacing kipas yang masuk dalam kelompok Polychaeta yang berkaki apa chaeta itu seta rambut berambut banyak, Polychaeta ya. Kemudian spiralia lain yang terkenal itu adalah film Mollusca ya, film Mollusca yang molus hewan bertubuh lunak ya, hewan bertubuh lunak ya. Ini contohnya seperti ada dari kelas-kelas gastropoda yang apa berkaki perut ya, siput, bekicot ya. Kemudian ada bivalvia ya, seperti kerang ya, seperti kerang. Kemudian ada cumi-cumi ya, cumi-cumi sotong gurita ini eh, cephalopoda ya, eh, ka- eh, hewan-hewan yang kakinya itu di kepala gitu. Dan tritip ini juga salah satu bagian dari film Mollusca. Nah, 3 film ini merupakan kelompok Spiralia. Nah, setelah Spiralia, yang masuk dalam Protostomia, kelompok Protostomia itu adalah superfilum Ecdysozoa. Kita sebut Ecdysozoa karena kelompok-kelompok hewan ini mengalami ekdisis. Jadi apa ya? Pergantian kulit ya, pergantian kulit, molting ya. Ada kelompok hewan Scalidopora ya.
Scalidovora ini contoh-contohnya. Untuk Scalidovora ini mungkin kurang begitu terkenal ya, cuma saya tampilkan sekilas aja contohnya. Ini ada film Loricifera, kemudian ada film Priapulida atau yang kita sebut cacing penis, ya. Ini contoh hewannya Priapulus caudatus dan film Kinorhyncha, ya. Nah, eh, Scalidovora ini adalah kelompok Ecdysozoa Pseudocelomata laut. Jadi mereka mereka tiga ini tuh hewan-hewan hidupnya di laut ya, dan rongganya itu tipenya pseudocelom ya, tipe hewan yang rongganya itu pseudocelom. Jadi rongga semu, pseudo itu semu ya. Bicara soal pseudocelomata itu, jadi rongga tubuh itu ada tiga kelompok ya, teman-teman mahasiswa. Ada celomata. Ini adalah hewan celomata ini yang punya rongga tubuh sejati ya, yang berasal dari mesoderm. Ini contohnya sebagian besar hewan bilateral seperti uh, vertebrata ya, seperti vertebrata. Kemudian pseudocelomata itu tadi contohnya yang tadi ya, Scalidovora ya. Scalidovora ini hewan pseudocelomata, ini kita sebut rongga palsu atau rongga semu. Rongga tubuhnya itu cuma berisi cairan aja. Contohnya selain tadi Scalidovora, contoh lainnya itu nanti ada juga cacing gelang ya. Cacing gelang atau kita sebutnya itu film nematoda atau Nemathelmintes, cacing benang ya. Kemudian Acelomata. Acelomata ini yang tidak berongga. Ini contohnya ada cacing pipih. Cacing pipihnya ini baik yang tadi film Platyhelminthes maupun yang tadi Sena sole Sena apa Sena baik yang Platyhelminthes maupun Sena selomorpha ini sama-sama Acelomata ya. Ini perbedaan antara Acelomata dan Pseudocelomata ya. Nah, kemudian selain kelompok Scalidovora, ada kelompok Cryptopermes yang punya dua kelompok besar lagi, yaitu Nematoida dan Panarthropoda. Yang kita bahas sekarang ini terlebih dahulu adalah Nematoida. Ini ada dua filum, ada Nematoda dan Nematomorpha ya. Jadi dua film ini punya punya apa? Punya ciri-ciri yang sama. eh, ada kloaka baik di kelamin jantan dan betina, itu punya kloaka. Kemudian spermanya tanpa flagel ya. Kemudian kutikulanya terbuat dari kolagen ya. Dia hidup bebas atau parasit. Nah, contoh yang saya contohkan di sini nematoda, salah satunya itu adalah cacing heterodera ya, yang dia yang apa, parasit pada kedelai ya, pada kedelai. Parasit pada kedelai. Dan kemudian ini Nematomorpha yang saya contohkan ini adalah Spinochordodes tellii yang menginfeksi otak inang serangga ya. Nah, ini serangga yang saya contohkan itu adalah Mekonema. Dari serangga ordo Orthoptera, family Cathididae ya. Jadi Cathididae, eh, eh, kita sebutnya sih kalau di Indonesia kan itu seperti jangkrik semak ya. Kalau di Indonesia kan, cuma ini dia serangga Cathididae. Dia menginfeksi supaya eh, merusak apa ya, merusak fungsi otaknya. Jadi serangganya ini dia eh, seperti apa ya, eh, se- seperti berperilaku aneh dan akhirnya loncat masuk ke air. Ya, di mana air itu adalah tempat hidup si cacing nematomorpha ini. Jadi eh, karena terinfeksi dari si cacing nematomorpha ini, si jangkrik ini menenggelamkan diri ya. Otaknya itu rusak ya. Eh, Kemudian dia menenggelamkan diri, berperilaku berperilaku aneh, loncat terus mencari air, menenggelamkan diri, dan akhirnya mengembalikan si cacing nematomorpha ini kembali ke dalam air. Nah, kemudian kelompok selanjutnya
dari Cryptopharmes itu adalah Panarthropoda ya. Nah, Panarthropoda ini ya, Panarthropoda ini ada 3 film yang terkenal ya. Mungkin bukan terkenal sih. Yang terkenal itu sih cuma Arthropoda ya. Cuma ini yang akan saya jabarkan ada 3. Nah, kita lihat berbagai hipotesis mengenai kekerabatan di Panarthropoda ini ya. Jadi sebagian besar analisis phylogenomic itu mendukung monofili Panarthropoda. Jadi eh, ada yang menempatkan tardigrada ini dia berkerabat dekat dengan arthropoda. Ada yang arthropoda dengan onychopora, ada yang tardigrada dengan onychopora. Cuma yang dipakai oleh Sen dan Howard ya, ini adalah yang eh, tardigradanya itu misah ya, dia misah. Jadi onychopora ini berkerabat dengan arthropoda. Ya, walaupun yang pakai yang mana aja sah-sah aja sih. Ya. Nah, karena menyinggung monofili ini sedikit saya jelaskan tentang, tapi nggak semuanya, ya nggak semuanya. Ini saya jelaskan mengenai pohon filogenetik sedikit. Ya mungkin nanti ini yang bisa lebih detail ini yang menjelaskan Pak Husni Mubarok ya. Saya menjelaskan sedikit aja karena ada menyinggung monofiletik. Jadi ini yang kelompok biru ini ada pohon filogenetik ini kelompok biru sama kelompok yang merah ini dia bersifat monofiletik. Sementara karena nih kalau kita lihat nih cabangnya ya, cabangnya ini dari dia tuh dari nenek moyangnya itu nggak putus terus nyambung gini ya, nyambung. Sementara kalau yang ini pun juga ya, jadi dia dari satu batang ini terus terus berbagi ya, berbagi apa ya, berbagi sifat gitu, berbagi ke keturunan selanjutnya. Sementara kalau yang ini tuh misah-misah, pecah-pecah yang hijau ini. Jadi dia nggak apa ya, jadi dia nggak terus menerus. Nah ini kita sebut, makanya yang disebut biru sama merah ini dia monofiletik, sementara yang hijau ini kita sebut uh, parafiletik. Ya. Nah, bicara Kletpan arthropoda tadi, ya ini salah satu contoh filum Onychopora yang kita sebut velvet worms ya, cacing bludru. Ini film hewan, ini film hewan yang bertubuh panjang, lunak dan berkaki banyak ya. Kita sebut cacing bludru. Cuma masuknya ke pan arthropoda ya. Bukan ke kelompoknya apa ya, kalau cacing tadi Annelida ya, yang berkaki banyak juga kan, ada juga kan di film Annelida, yaitu di kelasnya Polychaeta ya. Di film Annelida di kelas Polychaeta itu kan ber cuma Polychaeta itu berambut banyak, cuma kelihatan dulu kayak kaki tapi bukan bukan kaki, rambut. Nah kalau ini dia, kalau Onychopora ini dia hewan, film hewan yang bertubuh panjang, lunak dan berkaki banyak, jadi mirip seperti cacing. Malah malah tuh kayak perpaduan cacing, kemudian ini ada tentakelnya yang kayak siput telanjang ya, bekicot telanjang. Nah, kemudian ada film Tardigrada. Tardigrada ini atau beruang air ya. Ini adalah film hewan mikro bersegmen dengan 8 kaki. Jadi film film Tardigrada ini yang paling sering dimodelkan, dan mungkin memang ini ya. Cuma ini aja beruang air. Nah, sekarang kita masuk ke film Arthropoda. Jadi Arthropoda itu arthros, arthron sendi, podos kaki. Jadi kaki yang bersendi atau yang beruas ya, Eh, ruas. Jadi kaki yang beruas-ruas. Nah, kemudian karakteristik lainnya dia bilateral, eh, punya simetri bilateral ya, triploblastik protostom. Jadi triploblastik punya punya lapisan
ektoderm, mesoderm, endoderm ya. Protostom tadi yang berkembangnya ini dulu ya, ketika setelah gastrulasi itu yang blastopornya itu berkembang menjadi mulut dulu. Nah, ini jadi arthropoda itu karakternya itu. Kemudian dia jelas invertebrata itu yang eh, hewan bertulang belakang, di mana rangka luar ini dengan kutikula yang terbuat dari kitin seringkali dimineralisasi dengan kalsium karbonat. Kemudian tubuhnya segmen-segmen yang berdiferensiasi metamerik. Metamerik ini nanti ada yang kita kenal dengan takma-takma, ada yang takmanya itu kepala, kepala dan toraksnya menyatu, kita sebut cephalothorax. Ada yang benar-benar sudah terpisah, ya, jadi ada takma sefal, ada takma toraks, ada takma abdomen. Ya. Kemudian mengalami pergantian kulit, molting, ya. Proses pelepasan rangka luar ini digantikan oleh rangka luar yang baru. Hemolimfa umumnya bagi sebagian besar arthropoda ini adalah analog dengan darah ya. Jadi darahnya arthropoda ini hemolimfa. Kemudian sistem sirkulasinya atau sistem peredaran darahnya terbuka dengan rongga tubuh yang kita sebut hemosol, ya, tempat hemolimfa atau darahnya si arthropod ini bersirkulasi ke organ-organ bagian dalam. Kemudian sistem sarafnya seperti tangga, ya, dengan tali saraf ventral berpasangan, dia apa ya, eh, tali saraf ventral berpasangan itu kemudian berjalan melalui segmen dan membentuk ganglion, ya, ganglia berpasangan di setiap segmennya. Kemudian matanya ini ada mata majemuk, ada mata tunggal, ya. Jadi mata majemuk kita sebut juga mata faset. Ocellus ini atau kita sebut juga mata tunggal eh, untuk penglihatan, ya. Jadi ocellus untuk deteksi arah datangnya cahaya, kemudian mata faset, ya, atau mata majemuk ini sebagai sumber informasi utama dia dalam penglihatan. Nah, ini adalah kladogram protostomata, di mana ini memperlihatkan, ya, kekerabatan atau hubungan ekdisozoa, ya, dengan Annelida ataupun dengan lainnya, ya, dengan lainnya. Ini kalau kita lihat eh, proto ekdisozoa ini nanti yang termasuk ekdisozoa ini adalah nematoida, Scalidopora, ya, terus sampai sini hexapod, ya. Yang di luar ekdisozoa itu adalah Spiralia dan Chaetognatha. Ya. Dan kesemuanya ini dari Chaetognatha sampai Hexapoda ini dia merupakan hewan-hewan protostomata. Ya. Nah, kemudian uh, Phylogenipan arthropoda, ya, ini yang huruf tebal-tebal ini kelompok-kelompok yang masih ekstan, ya, yang masih ada, yang masih hidup, yang masih living. Nah, sementara ini yang ada tanda-tanda salib gini ini yang sudah punah, ya, yang sudah punah. Nah, kalau subfilum dari pengelompokan dari uh, Zhang tahun 2013 ini ada 5 subfilum, ada 5 subfilum untuk arthropoda ini, ya, untuk arthropoda ini yaitu ada Trilobitomorpha yang sudah punah, kemudian Chelicerata, Myriapoda, Crustacea, dan Hexapoda. Ya, kita lihat sekarang Trilobitomorpha, ya. Ini subfilum Trilobitomorpha yang sering di, sering dijabarkan, umum dijabarkan itu adalah kelas Trilobita. Kita sebut Trilobita karena ada tiga lobus, ya, lobita, lobus, tiga lobus, tiga. Nah, jadi bagian-bagiannya ini ada kepala, kemudian toraks, ya. Kepala ini yang hijau, toraks yang kuning, kemudian ini yang apa ya, yang toska, ya. Eh, Kita sebutnya pygidium, bagian ujung ini. Nah, disebut trilobita itu karena ada tiga lobus, yaitu ini yang lobus pleura kanan,
Ini yang lobus aksial ya, yang tengah ini nih. Kemudian atau sumbu ya, lobus sumbu. Kemudian yang 6 ini nih lobus pleura kiri. Nah, ini hewan-hewan trilobita ini dia sudah mengalami kepunahan. Ya. Kemudian subfilum berikutnya itu adalah subfilum Chelicerata. Kita sebut subfilum Chelicerata karena hewan-hewan yang masuk dalam subfilum ini dia punya alat ya, punya alat yang disebut sebagai Chelicera. Contohnya contoh anggotanya yang pertama itu adalah pada kelas Pycnogonida ya, ini ya, Pycnogonida yang eh, umum dijabarkan itu pada ordo Panthopoda ya, daerah anterior ini sefalnya nih yang mana nih. Yang kuning ya, ini yang kuning, yang warna kuning daerah anterior sefal terdiri dari proboscis ya, ini proboscisnya nih, ini proboscisnya nih ya, yang kayak sedotan. Proboscisnya memiliki gerakan dorsoventral dan lateral yang cukup terbatas ya, jadi nggak terlalu fleksibel gerakannya. Kemudian ada tuberculum okular di sini ya, tuberculum okular dengan matanya ini, dengan matanya. Kemudian ada 4 pasang embelan. Yang pertama ada califor, ya, yang pertama ada califor ini embelan pertama ini ya, califor. Makanya makanya Pycnogonida ini masuk ke dalam subfilum Chelicerata. Kemudian yang kedua ada palpus ya. Ini palpus yang sedikit lebih panjang, yang lebih panjang lagi, palpus. Kemudian yang ketiga oviger yang lebih panjang lagi ya. Kaki kaki oviger ini digunakan untuk membersihkan diri dan merawat telur ya, dan merawat telur dan anak-anaknya ya, serta untuk kawin ya, untuk bercumbu. Nah, kemudian ada di bagian cephalon, di bagian anterior ya, ini ada kaki jalan. Nah, ini ya, ini kaki jalan yang lebih panjang lagi. Ini kalau kita lihat, ini adalah contoh gambar saat Panthopoda ini membawa telur-telurnya ya. Nah, sementara tuh untuk betina itu dia punya sepasang ovarium. Jantan punya testis ya, sepasang testis yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Nah, fertilisasinya, pembuahannya ini eksternal, jadi sama kayak ikan, sebagian besar ikan ya. Pembuahannya eksternal atau pada katak juga pembuahannya eksternal ya. Eh, Cuma tuh setelah masa kawin singkat itu dia cuma jantan yang merawat telur karena di jantan ini yang punya struktur oviger ya, kaki kaki oviger, kaki kaki yang bisa ngebawa ngebawa telur-telur ya. Hmm. Kemudian eh, kelompok yang selanjutnya ya dari subfilum Chelicerata itu adalah Ordo Siposura ya, Ordo Siposura. Nah, ini adalah yang Ordo Siposura ini yang paling sering ditampilkan, yang paling sering dijadikan penjelasan untuk model ini adalah pada famili Limulidae ya. Siposura ini dari bahasa Yunani ya, sipos pedang, dan aura itu ekor. Jadi ekor pedang. Ini kalau kita lihat gambarnya nih ekornya kayak pedang. Ya, makanya masuknya kelompok Siposura, Ordo Siposura. Yang kayak pedang ini disebutnya telson. Kita sebutnya telson ya, seperti pedang. Ini yang berkerabat dekat dengan arachnida ya. Kita sebutnya itu kepiting tapal kuda, atau yang sering juga lebih terkenal tuh justru ini ya, kalau di apa, masyarakat itu Mimi ya, Mimi Mintuno. Karena suka ditemukan dia berpasangan ya, Mimi Mintuno, atau selain Mimi Mintuno sebutannya itu kepiting tapal kuda atau ketam ladam ya, atau belangkas ya, sebutannya itu juga.
Ordocyphosura ini. Nah, ini anatomi eksternalnya untuk Limulide. Jadi eh, yang bagian dorsalnya ini ya, ada dua bagian utama gitu. Ada takma cephalothorax ini yang abu-abu muda dan opistosoma. Nah, ini yang abu-abu agak tua. Nah, dia yang prosoma ya atau cephalothorax ini ini dia ditutupi oleh karapas. Karapas ya yang berbentuk setengah lingkaran nih ya, kayak setengah lingkaran dan bentuknya itu kayak kuku kuda. Makanya disebutnya itu kalau dalam bahasa Inggris ya Mimi Mintuno ini kita sebutnya tuh horseshoe crab ya horseshoe crab karena dia ini kayak kepiting yang bentuknya itu kayak eh, kayak kayak kuku kuda bentuknya. Tadi bagian lainnya ini ya ekornya kita sebut telson. Nah kemudian untuk bagian ventralnya ini yang kanan nih. Bagian ventralnya ini ada 6 pasang embelan pada cephalothoraxnya. Di 6. Yang pertama ini nih, satu. Nih ya, saya tunjuk pakai kursor nih satu. Yang kedua nih yang abu-abu tua nih. Kedua, di bawahnya 3, 4, ya terus ini 5, dan terakhir nih 6. Ya. Jadi yang pertama ini, nih, yang ini nih, ini kita sebutnya Chelicera. Ya. Yang saya tunjuk pakai kursor. Ini Chelicera, seperti capit kecil di depan mulut ya. Kemudian nih yang abu-abu tua ini kita sebutnya pedipalpus ya, terutama digunakan sebagai kaki. Nah, saat pergantian kulit terakhir ya pada hewan jantan itu, nah, ujung pedipalpus itu dimodifikasi menjadi cakar khusus yang berguna untuk kawin ya. Kemudian setelah pedipalpus ada 3 pasang kaki jalan. Nih, jadi setelahnya ada 3 pasang kaki jalan, 1, 2, 3 ya, 3 pasang kaki jalan. Nah, dan yang terakhir ini adalah satu set kaki pendorong biramus. Kenapa disebut biramus? Karena terbagi 2 cabang terpisah. Jadi ini yang ini nih yang kaki paling terakhir. Ini kalau teman-teman mahasiswa lihat, ini dia bercabang 1, 2. Dia tuh punya ada 2 cabang, 2 cabang. Sementara kalau yang lain dia tuh cuma satu-satu aja, satu-satu aja. Sementara kalau ini tuh dia punya dua dua ginian nih, 2 ginian. Ya. Sementara kalau yang lain itu cuma satu begini. Kalau yang Bira Mouse tuh punya begini, ya, di ujung kakinya, Bira Mouse. Nah, ini 4 spesies Limulide yang terkenal, yang saya yang saya tebalkan ini yang ada di Indonesia. Sementara kalau yang ini Limulus polyphemus ini tidak ada di Indonesia, ada di daerah-daerah Amerika, ya. Untuk Tachypleus gigas, Carcinoscorpius rotundicauda, dan Tachypleus tridentatus ini ada tersebar di Indonesia, di Asia ada. Dan kebetulan untuk Limulide ini ya, untuk Siposura ini eh, s- saya juga bekerja untuk ini, tapi hanya sebatas dalam asesmen ya, dalam asesmen untuk menentukan hewan ini masih perlu perlindungan atau tidak ya. Jadi ketiga hewan ini ya masuk ke dalam jenis-jenis hewan yang dilindungi ya, yang di dalam Permen Peraturan Menteri P106. Jadi Tachypleus gigas, Carcinoscorpius, dan Tachypleus tridentatus ini masuk ke dalam hewan-hewan yang dilindungi ya. Kemudian kelompok Chelicerata yang berikutnya itu ada di kelas Arachnida ya, di kelas Arachnida. Nah, Arachnida ini dari kata Yunani, kata arachne itu adalah laba-laba ya. Dari mitos manusia penenun sombong yang bernama Arachne, yang kemudian dia berubah menjadi seekor laba-laba. Ciri dasar Arachnida ini meliputi 4 pasang kaki ya, 4 pasang kaki, dan tubuhnya ini terbagi 2 takma. 2 takmata, ada cephalothorax ya, jadi sefal sama toraksnya nyatu, dan abdomen atau kita sebutnya opistosoma.
ordo-ordonya ini ada Arane, ada Scorpion, kemudian ada ordo lainnya. Ini lupa saya tuliskan, ada kelompok-kelompok lainnya juga ya, ada Myriapoda ya. Bukan, maksud saya Arachnidanya, Myriapoda beda lagi. Arachnidanya itu ada Arane, Scorpion, kemudian ada kelompok-kelompoknya Acariformes, caplak ya. Kemudian ada kelompoknya ketunggeng ya, eh, dan Amblyphigi. Nah, ini yang pertama ada Ordo Arane atau laba-laba ya. Ini yang dijadikan contoh, ini adalah spesies Polistes castaneus betina. Untuk kita lihat aspek dorsalnya dulu, ini ada yang pertama, ini bagiannya adalah kita sebut pedipalpus ya. Pedipalpus. Pedipalpus ini embelan yang cukup kecil ya, di mana pangkalnya ini, pangkal dari pedipalpus ya. Ini berfungsi sebagai perpanjangan mulut ya. Nah, pada laba-laba jantan ini memiliki bagian akhir yang membesar di pedipalpusnya yang digunakan untuk transfer sperma. Ya, kemudian bagian-bagian lainnya ini bisa kita lihat ada trichobotria, ada karapas ya, karapas prosoma yang menyelubungi cephalothorax ini ya. Ini cephalothorax nih. Karapas prosoma, kemudian opistosoma atau abdomen ini. Nah, opistosoma atau abdomen. Nah, kemudian matanya ini matanya ini ada eh, ada ada empat posisi ya. Eh, Mungkin di sini kurang kelihatan ya. Ini di nomor 5 ini. Ada anterior-lateral. Anterior itu depan, lateral itu samping. Jadi anterior-lateral itu yang di bagian depan, depan cuma samping-samping gitu. Kemudian anterior median, ya anterior median itu anterior yang di tengah. Dia posisinya di depan tapi median di tengah. Kemudian posterior lateral, ya posterior lateral itu yang di samping-samping tapi bagian belakang posterior. Kemudian posterior median itu yang di tengah, yang bagian belakang cuma posisinya di tengah. Nah, untuk segmen kakinya ini ada coxa, ya ada coxa, ada trochanter, ada femur ya. Femur ini yang kita sebut paha. Femur itu paha ya. Nah, ada patella 9. Kalau patella itu kalau di manusia itu apa ya? Tempurung lutut ya. Kalau di manusia itu patella. Kemudian ada tibia, ya ada tibia. Kalau di manusia itu tulang kering ya. Metatarsus ya. Metatarsus, tarsus ya, dan cakar. Cakar ya. Dan yang keempat, yang 14 ini ada Chelicera yang makanya Arana ini juga termasuk subfilum Chelicerata karena dia punya Chelicera. Chelicera ini ada dua bagian dan berakhir dan ujungnya itu ada taringnya ya, yang umumnya berbisa. Ya. Pada saat tidak digunakan Chelicera ini bisa terlipat, ya, bisa dilipat oleh si laba-laba. Kemudian ini yang bagian ventralnya ya, ada sternum prosoma, ada pedicle ya. Nomor 16 ini pedicle. Nah, pedicle ini nih yang bikin apa ya? Yang bikin antara pedicle ini nih struktur yang membuat antara abdomen sama prosoma itu ya, opistosoma sama prosomanya itu dia agak bebas bergerak karena ada pedicle ini ya. Kemudian ada kantung paru-paru buku ya. Jadi dia paru-parunya itu berruas-ruas ya. Maka disebut paru-paru buku. Kemudian ada stigma 18, stigma paru-paru buku, ada lipatan epigastrik, ya epigine, dan ada spinneret. Nah, spinneret ini yang seperti berupa berupa jendolan ya, berupa jendolan yang untuk memproduksi uh, benang sutra buat dia membuat sarang ya, membuat. Nah, ini kita sebut spinneret. Ya. Kemudian ada tungkai dari posterior sampai ke dari anterior sampai ke posterior ya. Arane ini Arachnida ya. Kita lihat nih, benar nggak 8? Benar ya, 8. 1, 2, 3, 4. 4 pasang, 8. 8 kaki jadinya. Kemudian Ordo Scorpiones, sering kita sebut sebagai kalajengking ya.
kita sering sebut sebagai kalajengking. Bagiannya sama seperti laba-laba, ya ada prosoma, ada cephalothorax ya dan abdomen. Cuma bedanya tuh di apa di abdomennya, di abdomen si kalajengking ini dibagi antara mesosoma ya, mesosoma ini yang nomor 2 nih, yang agak tebal, dan metasoma yang bentuknya kayak ekor. Nah, ini metasoma. Kemudian ada ada di bagian 4 ini nih ya. Di bagian 4 ini 4 ini ada pedipalpus, ada pedipalpus. Kemudian nomor 5 nih ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang ditunjuk 1, 2, 3, 4 ini adalah kaki ya, adalah kaki. Kemudian atau tungkai. Nah, kemudian ini 6 ini adalah mulutnya atau yang kita sebut chelicera, ini nomor 6. Kemudian nomor 7 ini adalah capit atau cella ya, di mana capit atau cella di mana ada yang di apa didukung oleh cakar. Ada nomor 8 ini cakar yang bisa bergerak ya. Nomor 8 ini cakar yang bisa bergerak. Kemudian yang nomor 9 ini cakar yang nggak bisa bergerak. Kemudian yang nomor 10 di bagian 10 ini dan 11 dulu ya. Di 11 ini ada struktur yang namanya telson ya. Sementara di telson ini dia punya struktur di ujungnya itu adalah struktur penyengat atau kita sebut akuleus ya. Atau kita sebut akuleus. Nah, pada kalajengking ini punya mata sentral, dia peka dalam cahaya redup, terutama dia sangat sangat menguntungkan eh, untuk keadaan di malam Wah, hari ya, untuk keadaan di malam hari. Kemudian masih punya lagi. fungsinya pedipalpus, fungsinya pedipalpus ini untuk melumpuhkan mangsa ya, untuk pertahanan juga ya. Kemudian eh, di segmen 1 sampai ke 7 di bagian dorsal, ini kalau kita lihat kan ada 7 segmen ya di bagian dorsal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngitungnya dari anterior ya, dari depan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nah 7 segmen ini boleh kita sebut segmen, kita boleh sebut somit ya. Nah, 7 segmen yang bagian dorsal ini kita sebut tergit ya, kita sebut tergit. Nah, di bagian ventralnya ada juga 7 segmen. Cuma tuh dia mulainya cuma ada yang disebut sternit, ini dimulai dari segmen 3 sampai 7 atau mungkin segmen 2 ya. Segmen 2 juga masuk. Tapi secara umum dari 3. Nah, kemudian di somit 1 yang bagian ventral ya. Jadi ventral itu di bagian perutnya ya, di bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Di ruas segmen yang pertama itu ada opercula genital yang dia menutupi lubang gonad atau kita sebut gonofor ya. Kemudian di sternit kedua atau di somit kedua yang di bagian ventralnya itu dia ada struktur yang kita sebut pektin. Ini merupakan organ sensorik ya. Kemudian dia punya spirakel, yaitu lubang organ respirasi paru-paru buku. Jadi apa? Jadi di ventralnya di somit yang ketiga sampai ke enam ya, di somit ketiga sampai ke enam ini punya lubang-lubang di bagian ventralnya yang kita sebut spirakel. Kemudian telson ini ya, ini kalau kita lihat telson ini akan agak menggelembung ya. Yang nomor 11 ini. Ini kan agak menggelembung itu karena meliputi vesikel. Dia berisi sepasang kelenjar racun yang simetris. Kemudian kelompok lainnya yang terkenal ya, yang sering ditampilkan itu adalah kita sebutnya itu dalam sehari-harinya tungau atau caplak.
ya, tungau atau caplak. Ini masuk ke dalam superordo eh, Parasitiformes dan Acariformes, ya. Yang saya ambil ini, ya, yang saya ambil dari buku Brusca dan Brusca, ya. Saya ambil dari buku Brusca and Brusca ini adalah yang paling sering dicontohkan itu adalah dari Parasitiformes itu adalah Ordo Ixodida, ya, yang bagian yang huruf F ini dia contoh skematis dari caplak Dermacentor, ya, Dermacentor. Dia punya pedipalpus, ya, dan punya tarsal sense organ, ya. Kemudian juga contoh lainnya itu adalah skematis eh, cap Tungautideus, ya, Tungautideus dari superordo Acariformes, ordo Trombidiformes. Nah, kalau tadi kalajengking sama siapa tuh? Laba-laba, ya. Sama laba-laba itu kan ada kita sebut strukturnya itu kan cephalothorax, ya. Cephalothorax sama opistosoma, ya. Ini kalau dicaplak ini nih kita punya sebutan, ya. Kita punya sebutan nih yang cephalothoraxnya itu kita sebut tuh propodosoma, ya. Propodosoma. Punya propodosoma, ya, yang dibatasi. Kemudian yang opistosoma atau abdomen ini kita sebutnya histerosoma. Ya, histerosoma. Propodosoma dan histerosoma ini dibatasi oleh sejugal furrow, ya. Dibatasi oleh sejugal furrow. Eh, Kemudian biasanya ya ada caplak yang di bagian histerosomanya ini, ya, atau kita sebutlah abdomen lah, ya. Kita sebut abdomennya ini tuh ada yang bisa ngembang, ya, saat mengisap darah misalnya. Ada yang tidak, ya, ada yang tidak bisa mengembang juga. Kemudian kelompok selanjutnya itu adalah Ordo Uropigi dan Amblipigi. Uropigi ini adalah yang kita sering kenalnya itu sebagai ketunggeng, ya, ketungging, ketunggeng. Dia kayak kalajengking tapi nggak punya apa tuh namanya? Nggak punya telson, ya, nggak punya metasoma, nggak punya metasoma. Bukan nggak punya metasoma. Metasomanya itu tidak seperti kalajengking, jadi nggak begitu berkembang. Dia ada metasoma tapi kurang begitu berkembang. Kalau kita lihat struktur Uropigi ini hampir sama seperti Scorpiones, ya, seperti Ordo Scorpiones. Ada prososoma, ya, ada prososoma. Kemudian ada mesosoma, ada metasoma, ya, ada metasoma. Kemudian telsonnya itu malah agak panjang, ya. Telsonnya itu agak panjang, tapi biasanya itu telsonnya dia nggak beracun, ya, nggak beracun seperti kalajengking. Cuma dia paling berfungsi di ininya aja, malah justru di pedipalpusnya, ya, di pedipalpusnya. Kemudian ada Ordo Amblipigi, itu kita sebut whip spider, ya. Ini biasanya sering ditemukan di gua, ya, di gua. Kebetulan kebetulan senior saya ini ada yang meneliti untuk Ordo Amblipigi ini. Dia kakinya tuh panjang-panjang, ya, sering ditemukan di goa-goa, ya. Sering ditemukan di goa-goa dan strukturnya juga mirip-mirip seperti laba-laba, ya, seperti laba-laba. Kalau Amblipigi ini mirip kayak laba-laba, tapi dia bukan laba-laba, dia bukan laba-laba, ya. Ada struktur pedikelnya juga, ya, gitu. Kemudian, nah, ini saya tampilkan kladogram arthropoda, ya. Kladogram arthropoda lagi yang selanjutnya kita masuk ke setelah subfilum Chelicerata, kita masuk ke subfilum Myriapoda, ya. Chelicerata di sini, ya. Kemudian percabangan ke kelompok Mandibulata. Nah, di kelompok Mandibulata ini ada percabangan lagi, ada Myriapoda dan Pancrustaceae. Nah, selanjutnya ada Myriapoda. Myriapoda itu yang terkenal dijabarkan itu adalah Chilopoda dan Diplopoda, ya, Chilopoda dan Diplopoda. Chilopoda itu, ya, kita sebut centipede atau kaki 100, ya, itu Chilopoda. Kemudian kalau Diplopoda itu kita sebut millipede atau kaki 1000.
Kalau kita lihat itu disebut kaki 100 ya. Eh, Ciri utamanya itu dia tiap segmen di centipede itu dia punya sepasang tungkai. Jadi tiap segmen itu terdiri atas pasang tungkai. Eh, Sementara untuk millipede ya, untuk kaki 1000 dalam satu ruas segmen itu dia terdiri atas dua pasang ya. Ada dua pasang tungkai, dua pasang kaki. Centipede ini yang kita sebut sebagai yang sering kita kenal sebagai lipan ya, lipan atau kelabang ya, lipan atau kelabang. Bukan lipas ya, beda dengan lipas. Lipas itu kecoa. Tapi lipan, lipan atau kelabang itu centipede. Sementara atau millipede ini kita sering sebut sebagai eluing ya, keluing yang kalau kita sentuh dia mengkerut, melingkar kalau kita sentuh. Centipede itu dia sifatnya karnivor, ngegigit ya. Kalau millipede ini sifatnya herbivore ya, luwing, makan-makan tumbuhan ya, daun-daunan. Kemudian selanjutnya, subfilum selanjutnya ya, itu adalah subfilum Crustacea. Ya, subfilum Crustacea. Subfilum Crustacea ini banyak kelasnya ya, banyak kelasnya. Cuma saya tidak akan jabarkan semua. Eh, Mungkin nanti ya kalau kalau ada kuliah tamu selanjutnya ya, misalnya ada nanti saya akan jabarkan lebih dalam lagi ya. Kalau yang untuk kuliah tamu sekarang ini saya kenalkan simpel-simpelnya dulu aja ya, simpel-simpelnya dulu saja. Di Crustacea ini ya, ini masih sama saya ambil dari buku Brusca dan Brusca ya. Ketika saya kuliah dulu, yang dijadikan contoh ini adalah crayfish. Ya, ini kelas Malacostraca, jadi kelas udang-udangan, kelas kepiting-kepitingan. Yang dijadikan contoh ini crayfish atau udang karang. Kalau kita lihat tubuhnya itu terbagi atas cephalothorax ya. Cephalothorax sama seperti kalajengking sama seperti laba-laba. Ya, cephalothorax dan terdiri selain cephalothorax terdiri dari juga abdomen ya. Kemudian eh, di ujungnya ini punya ekor, punya telson ya, punya ekor yang punya struktur telson dan uropod ya. Nah, kalau uropod ini kita perbesar ya. Nah, uropod ini ya kita uropod ini ada tiga bagian. Ada protopod ya, ada protopod, kemudian ada endopod ya. Kemudian ada exopod yang agak keluar bagiannya. Ini tuh embelan kaki, embelan apa ya? Embelan kaki. Kemudian telsonnya di tengahnya sini nih, telsonnya. Di atas telsonnya ada anus. Di atas telson. Ya. Jumlah kakinya, jumlah kakinya eh, umumnya ya, yang sering ditampilkan umumnya itu adalah 5 pasang kaki. Ya. Sepertinya sih ya hampir semuanya 5 pasang kaki ya. Mungkin kebanyakan 5 pasang kaki ya, 5 pasang kaki. Kalau kita lihat ya, 5 pasang kaki itu tidak termasuk pleopods. Jadi pereopods, kaki yang benar-benar dijadikan sebagai karakter itu adalah pereopods ya, legs. Sementara pleopods ini adalah kaki renang, kaki yang fungsinya dia buat berenang. Kita sebutnya swimmerets, swimmerets ya, kaki untuk berenang. Nah, ini adanya di bagian abdomen ya, swimmerets. Sementara kalau kaki yang untuk dijadikan karakteristik ya, itu ada di cephalothorax, di bagian cephalothorax ya. Kemudian di bagian bedanya di Malacostraca dia punya antena. Dia punya antena dan juga punya antenula. Antena yang agak panjang, antenula mirip kayak antena tapi agak pendekan dikit. Kemudian ada struktur yang kayak
keras ya, ada struktur keras kayak pedang, itu kita sebutnya rostrum. Ya, ada rostrum. Eh, Kemudian bagian apa sih namanya tuh? Bagian kayak capitnya ya. Bagian capitnya itu dia juga ada bagian-bagiannya ya. Ini yang bagian untuk capitnya itu ada daktil, ada propodus ya, ada carpus, kemudian ada merus ya. Kemudian dia punya mata mata compound atau mata majemuk atau mata faset ya, sama seperti di serangga. Nah, kemudian eh, kelas Malacostraca yang dijadikan contoh lainnya selain udang karang itu ada kepiting ya. Kepiting dari famili Portunidae dan ordo Decapoda. Nah, untuk di kepiting ini ya, untuk di kepiting ini kita sama sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan di udang. Kalau kalau di udang itu kan dia kan punya tambahan kakinya itu kan agak lebih banyak ya. Kalau di kepiting ini dia tidak ya. Eh, Tidak, kemudian kemudian juga apa namanya, kemudian untuk di kepiting ini dia punya kaki ya, dia punya kaki yang keseluruhan kakinya itu sebagai karakter untuk pengelompokan dia dalam ordo Decapoda ya. Beda sama tadi udang karang tadi, kelihatannya tuh banyak banget kakinya, tapi yang di kelompok yang benar-benar untuk pengelompokan kaki dia sebagai ordo Decapoda itu cuma di kaki periopodnya ya. Kemudian eh, dari subfilum krustase lainnya itu ada untuk kelas dari anggota subfilum krustase lainnya itu adalah eh, kelas Cephalocarida. Ya, ini adalah udang, kita sebutnya udang tapal kuda. Ini tidak begitu familiar ya, tidak begitu terkenal, tapi ini termasuk salah satu kelasnya ya. Salah satu kelasnya. Bagian-bagiannya juga bagian-bagiannya mungkin ya sedikit mirip ya, sedikit mirip, dia ada kepala, kemudian ada abdomen ya. Kemudian ya mungkin mungkin cephalothorax juga ya. Cuma ini saya ini mesti lihat lagi nih. Ini apakah tapi sih sebagian besar Malacostraca itu cephalothorax harusnya ya. Walaupun walaupun di sini sih tidak ditandai ya, di gambar skematik ini tidak ditandai cephalothorax dan abdomen ya. Kemudian apa, untuk bagian-bagian kakinya ya, di bagian ujung kakinya itu juga ada protopod, ada endopod, ada exopod, ada epipod. Ya, yang membantu mereka untuk bergerak ya, untuk membantu mereka untuk bergerak. Kemudian kelas lainnya di subfilum Crustacea itu adalah kelas Branchiopoda. Ini yang kaki insang ya, berupa insang. Yang sering dicontohkan itu adalah Daphnia, hewan Daphnia. Kita lihat di sini tuh di Daphnia ini matanya mata majemuk, kemudian ada antena ya, kemudian ada antena. Kemudian apa? Abdomennya sebentar. Di sini pos abdomen untuk untuk Daphnia ini apa, bagian tubuhnya itu agak terlihat kurang jelas ya. Antara antara pemisah di bagian kepala
sama di bagian antara bagian pemisah kepala sama toraks ya, dan bagian abdomennya. Agak terlihat kurang jelas ya untuk di kelas Branchiopoda ini. Cuma ada bagian-bagian yang mirip dengan seperti udang ya, seperti dia punya rostrum ya, punya rostrum, punya antenula. Ada bagian yang eh, ada struktur yang ditemukan sebenarnya di serangga, itu kayak ada labrum ya. Labrum itu sebenarnya ada di bagian di serangga punyanya. Cuma di Branchiopoda ini dia punya ya. Kemudian tubuhnya ini abdomen, bagian abdomennya ini ada juga ditutupi juga karapas ya. Ada karapasnya juga, dia punya karapas. Cuma memang untuk sekat-sekatnya itu dia nggak begitu jelas ya. Mungkin mungkin kalau kita bisa lihat mungkin ini ya yang kelihatan sekatnya ini di sini ya. Ini sekatnya di sini. Kemudian krustase, subfilum krustase sudah. Nah, sekarang kita masuk ke subfilum hexapoda. Nah, di subfilum hexapoda ini yang cukup banyak, tapi cuma untuk pertemuan kali ini tidak akan saya gambarkan secara detail sekali ya, karena benar-benar sangat banyak, terutama untuk kelas insekta. Mungkin itu perlu ini ya, perlu kuliah, perlu maksudnya perlu sesi lain lagi untuk penjelasan lebih detailnya. Tapi akan saya coba perkenalan dulu secara sederhananya. Yang pertama di subfilum Hexapoda ini ada kelas Colembola. Dulu 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 peneliti di tempat kami ya di LIPI, sekarang BRIN, itu ada peneliti Colembola. Nah, cuma sekarang sudah pensiun. Nah, dulu Colembola masuk ke insekta, tapi sekarang dia beda. Dia sudah terpisah dari insekta ya, Colembola, di mana karena dia dulu itu masuknya tuh serangga ya, jadi kepalanya itu tuh takmanya itu sudah misah sih. Tetap sudah misah, terbagi tiga jelas. Terbagi tiga jelas itu ada takma takma kepala, sefal, kemudian ada takma toraks ya, kemudian ada takma abdomen. Dan khusus kolembola ini dulu ada peneliti kami namanya Profesor Yayu Rahayuningsih Suharjono yang menulis khusus buku kolembola ya, atau kita sebutnya itu ekor pegas ya. Ada buku kolembola atau ekor pegas. Kalau ada pembahasan khusus sendiri kolembola, mungkin nanti ya. Tapi ini saya jabarkan dulu morfologi dasarnya. Saya ambil dari buku-buku Profesor Yayu. Jadi ada takma kepala, toraks, dan abdomen. Ya. Di kepala ini ada antena. Ya, ada antena. Ini diambil dari contoh spesiesnya adalah Isotomiela dari famili Isotomidae. Ini ada kepala, toraks, dan abdomen, ada antena. Kemudian di toraksnya itu ada apa namanya? Ada tabung ya, ada tabung ventral, kemudian enggak, tabung ventral ini ada di abdomen ya, maaf salah, ini tabung ventral ini. Sementara yang kakinya ini ya, yang kakinya ini ada koksa, ini KO, KO ini koksa ya. Kemudian ada TR itu ada trochanter ya, ini trochanter. FM itu adalah femur, dan TI tibia ya. Nah itu. Kemudian apa yang dia menyebabkan disebut ekor pegas, karena ada struktur yang kita sebut furcula. Jadi dia tuh di furcula itu dia bisa kayak kayak bisa apa ya? Kayak bisa ngelenting gitu loh. Bisa lompat gitu yang bikin dia jadi kayak pegas ya, kayak per. Nah, itu disebutnya struktur furcula yang membuat si hewan ini, kolembola ini kayak per, pegas. Nah, setelah kolembola di subfilum hexapoda itu ada
Selain kelas Kollembola ada kelas Insecta. Ya. Ini saya akan kenalkan region tubuh Hexapoda. Ya. Saya ambil dari masih buku Brusca and Brusca. Ya. Ngomong-ngomong buku Brusca and Brusca, kalau di perpustakaan kalian menemukan itu bagus untuk difotokopi. Bukunya seperti ini ya. Buku buku Invertebrata, Brusca and Brusca. Ya, ini ya cukup bagus kalau untuk mempelajari Avertebrata ya, untuk mempelajari Avertebrata ini cukup baik dari buku Brusca dan Brusca ini. Nah, ini dicontohkan ada grasshopper ya, belalang, kemudian B beetle ya, dan yang C ini semut. Ya, kalau kita lihat ini bagian-bagian region abdomennya ya, bagian-bagian region abdomennya ini yang apa ya, kayak yang bintik-bintik ini kepala kepala kemudian yang putih region white itu toraksnya. Kita lihat ya, kalau belalang itu kalau belalang itu dia agak antara bagian toraksnya itu agak sedikit lebih rapi dibandingkan kumbang dan semut. Maksudnya rapi itu tuh ya kelihatan jelas gitu loh. Ini tuh toraksnya tuh ya segini doang, datar. Terus di toraks itu ada kaki yang protoraks, kaki mesotoraks, ada kaki metatoraks. Jadi letak tungkai pada serangga itu ada di toraks ya. Jadi serangga itu sama kayak tadi kolembola terdiri dari 3 takma yang sudah jelas terpisah. Takma sefal, kepala, takma toraks, dan takma abdomen ya. Di mana di takma toraks ini tungkai, tempel 3 pasang tungkai. Nah, kalau kita lihat abdomen toraks dan toraks semut, dia agak sedikit apa? Sedikit eh, ber sedikit apa ya? Sedikit bersinggungan sama bagian abdomen ya, sama bagian abdomen, terutama di semut ya, agak sedikit bersinggungan sama bagian abdomen. Kemudian ini belalang ya, ada yang dicontohkan ini adalah belalang. Dia punya juga struktur antena, sayap sayap ini muncul di struktur toraks. Kaki punya 3 pasang, sayap punya 2 pasang ya. Eh, di mana nanti eh, kelompok insekta ini dia ordo-ordonya ini kebanyakan pengelompokan ordonya ini eh, kan dikarakterisasi oleh bentuk sayap itu ya, kayak misalnya ordo Orthoptera, sayap yang lurus, ortos lurus, teron sayap, sayap lurus. Kemudian ada ordo Lepidoptera, lepis sisik, ada sayap-sayap bersisik itu masuk pungengat ya. Ada ordo Coleoptera, sayap-sayap yang berperisai, koleos berperisai. Jadi itu seperti kumbang, sayap-sayap yang berperisai ini yang tadi dicontohkan ini salah satunya kumbang ya. Sayap yang berperisai. Jadi ini sayapnya ini punya struktur sayap yang keras di depannya. Ya, di depan sayap yang keras. Dan kelompok-kelompok lainnya ya, dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian
ini adalah perbedaan eh, struktur anatomi yang bagian dorsal, yang B ini, dan ini yang bagian ventral ya, yang bagian ventral. Eh, untuk apa ya? Untuk di serangga itu juga sama seperti tadi di mana? Di kalajengking ya, di kalajengking, di arachnida dia juga punya spirakel ya, punya lubang 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 organ napas ya, spiral domennya. Dan struktur bawahnya sternit. Sementara untuk struktur yang di atasnya, ya abdomen yang di atasnya ini kita sebutnya tergit. Ya, kita sebutnya tergit. Eh, kemudian selanjutnya saya akan tampilkan ini adalah mulut serangga. Yang ditampilkan ini adalah tipe mulut pengunyah penggigit. Di serangga itu ada tipe mulut pengunyah penggigit ya, ada tipe penusuk, penghisap ya, dan lainnya. Nah, ini ya yang tadi di Ordo Brachiopoda tadi ada labrum ya, struktur labrum. Nah, justru struktur asli labrum itu ada di sini ya, di serangga ini. Ada labrum, ada clipeus ya, ada, kemudian ada mata. Ini nih ada mata, ini namanya mata mata compound ya, mata majemuk. Nah, kemudian ini ada mata oceli ya. Di serangga itu ada mata majemuk